Tepat pada tanggal 23 Januari, seorang warga desa Dadapan yang ada di Kabupaten Ngawi sedang membuang sampah, yang tiba-tiba dikagetkan sama paket ukuran besar yang ia temukan di selokan. Karena penasaran, dia pun sampai coba ngangkat paketnya yang ternyata cukup berat. Untuk memecahkan rasa penasarannya, dia pun ngebuka bungkusan paketnya, yang ternyata isinya koper yang berwarna merah. Karena makin penasaran, dia pun sempat membuka untuk ngintip isinya. Dan disinilah dia pun kaget, karena ternyata isinya itu potongan tubuh wanita tanpa kepala. Bagaimana kronologi kriminalnya? Dan inilah cerita kriminalnya. Seorang wanita bernama Uswatu Nasana, yang dikenal dengan panggilan Anak. Dia ini tinggal di Blitar dengan orang tua dan kedua adiknya. Tapi sayang, sejak dia masih kecil, bapak dan ibunya pun cerai, yang mengharuskan Anak tinggal diasuh neneknya yang juga tinggal di Blitar, tepatnya di Kecamatan Garum. Nah, jadi disinilah dia tumbuh besar. Sampai pada tahun 2015 saat dirinya berusia 19 tahun, Anak pun menikah dengan suami pertamanya di Blitar. Tapi pernikahannya pun enggak bertahan lama, karena setelah mereka punya satu anak cerai dengan suaminya dan mulai menjanda sambil berjuang untuk terus menghidupi anaknya yang saat itu masih kecil. Sampai 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, Ana pun mulai kenal dan dekat dengan pria lain yang berasal dari Kabupaten Lumajang. Bahkan mereka juga sempat nikah siri, dan dari pernikahan itu mereka juga dikaruniai satu anak perempuan. Yang awalnya kehidupan rumah tangga dengan suami barunya nggak ada masalah. Tapi karena satu hal, mereka pun cerai, yang membuat Ana kembali menjanda. Bahkan sekarang Ana harus menghidupi kedua anaknya di kota Blitar. Dan Ana pun terpaksa harus mencari pekerjaan untuk menghidupi kebutuhannya. Dan karena sulitnya dapat pekerjaan yang sesuai keinginannya di sana, jadinya pada tahun 2020, Ana pun nitip kedua anaknya ke neneknya. Setelah itu, dia pun mulai merantau ke kota Tulung Agung yang cuman berjarak sekitar 40 menitan dari kota Blitar. Singkat cerita, karena kecantikannya, Ana akhirnya dapat pekerjaan sebagai sales kosmetik. Dan ada juga informasi jika dia juga bekerja sebagai LC di tempat karaoke yang ada di kota Tulung Agung. Dan dari pekerjaannya ini, secara perlahan keuangannya pun mulai membaik. Sampai dia pun tinggal di kos-kosan yang terbilang cukup mewah yang ada di kota Tulung Agung. Bahkan dia pun sudah bisa membeli mobil Suzuki R3 yang bertujuan supaya setiap minggunya dia bisa menjenguk kedua anaknya yang dia titipkan sama neneknya di Blitar. Sampai pada tahun 2022, karena dia juga yang berstatus sebagai janda, akhirnya dia pun kenal dan dekat lagi dengan seorang laki-laki asal Tulung Agung yang bernama Mamat Trihartono, yang dikenal dengan panggilan Anto. Latar belakang Anto ini sebenarnya sudah punya istri yang tinggal di Jombang. Tapi saat itu Anto tinggal di Tulung Agung, cuman sendirian. Karena tuntutan pekerjaannya, Anto ini sering hidup terpisah dari istri dan anaknya. Karena awalnya Anto ini pernah menjadi ketua di sebuah organisasi pencaksilat yang ada di Tulung Agung. Bahkan dia sempat menjadikan rumahnya sebagai tempat latihan. Selain itu, dia pun memutuskan vakum dari organisasinya demi mencoba bekerja di luar negeri, tepatnya di Taiwan. Singkat cerita, setelah beberapa tahun kerja di sana, dia pun balik lagi ke Indonesia, tepatnya di Tulung Agung, di kampung halamannya. Selama balik dari luar negeri, Anto pun mulai bekerja sebagai agen jual beli mobil bodong. Yang sampai akhirnya disinilah dia kenal dekat dan mulai pacaran sama Ana. Dan sejak itu juga Anto ini sering datang, bahkan menginap di kosan Ana, dengan alasan jika mereka katanya udah nikah siri supaya diizinkan tinggal bersama. Meskipun sebenarnya mereka cuma pacaran. Di hubungan mereka yang setahun dan 2 tahun mereka jalan, awalnya baik-baik saja. Tapi pas memasuki tahun 2024, hubungan mereka pun mulai diwarnai dengan pertengkaran. Mulai karena masalah ekonomi, karena Anto ini nggak bisa ngasih uang ke Ana. Kadang juga karena masalah cemburu, karena ternyata saat itu Anto ini sering cemburu karena Ana ini sering dekat dengan lelaki lain. Mengingat karena latar belakang pekerjaannya juga
sampai Anto sempat nuduh kalau Ana ini sempat memasukkan lelaki lain ke kosannya selama dia nggak ada di kosan. Nah, karena ini mereka pun jadi sering bertengkar hebat. Dan dari pertengkaran inilah yang menjadi sebab akibat dari terjadinya kasus ini. Jadi pada tanggal 18 Januari, tepat seminggu sebelum kejadian, Ana ini sempat main ke Blitar untuk nemuin bapaknya di sana untuk ngomongin soal rencana yang akan ngebangun rumah impiannya yang nggak jauh dari rumah bapaknya. Kan rencana pembangunan rumahnya itu akan dimulai di akhir bulan Januari. Tapi naasnya, sebelum pembangunan rumahnya, kasus naas ini pun menimpa Ana. Karena besoknya pas dia udah balik ke Tulung Agung, dia yang sebelumnya sedang bertengkar dengan Anto, tiba-tiba Anto ini menghubungi Ana untuk ngajak baikan. Dan berkat rawian Anto, akhirnya Ana luluh. Dan setelah berhasil buat Ana luluh, dia pun meminta Ana menjemputnya saat itu juga di Tulung Agung. Dan di jam 5 sore, Ana pun langsung jemput Anto ke Tulung Agung menggunakan mobilnya. Setelah ketemu, si Anto pun ngajak main ke kota Kediri yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Sampai akhirnya pada malam itu juga mereka pun berangkat ke kota Kediri menggunakan mobil milik Ana. Sesampainya di Kediri, Anto pun ngajak Ana nyari hotel untuk mereka bermalam di sana. Karena pada saat itu waktu udah jam 10 malam. Singkat cerita, mereka pun check-in di salah satu hotel yang ada di Jalan Mayor Bismo, kota Kediri. Setelah check-in, mereka pun sempat ngobrol-ngobrol yang berujung jadi pertengkaran kembali. Karena Anto ini ternyata masih cemburu dan masih mempermasalahkan soal Ana yang sempat memasukkan lelaki ke kosannya. Dan di ujung pertengkarannya, karena si Anto jago pencak silat, seketika itu si Anto langsung mencekik Ana. Yang awalnya Ana masih sempat berusaha ngelepasin tangan Anto dari lehernya, tapi Anto justru menjatuhkan Ana, bahkan membenturkan kepalanya ke lantai. Sampai pada saat itu Ana hanya tergeletak di lantai dan enggak sadarkan diri. Dan setelah lebih sejam, Ana yang juga masih belum bergerak sempat ngebuat Anto panik dan berusaha ngebangunin Ana, yang ternyata pada saat benturan itu Ana udah gak bernapas lagi. Karena hal itu, Anto pun mulai panik dan kebingungan mencari cara untuk menutupi semua itu. Karena hal itu, dia pun langsung kepikiran ngebuang tubuh Ana menggunakan koper. Dan malam itu juga Anto pun langsung menghubungi satu temannya yang ada di Tulung Agung untuk nyuruh ngambilin satu koper merah yang ada di rumahnya. Setelah itu kopernya pun langsung diantar ke Anto. Notisnya, temannya ini gak tahu untuk apa koper merah itu Anto pergunakan nantinya. Di sisi lain, sambil menunggu temannya sampai, Anto ini langsung keluar untuk membeli plastik, lakban, dan juga satu pisau dapur di sebuah minimarket yang enggak jauh dari hotelnya. Setelah itu teman Anto pun baru sampai di hotelnya yang sempat kerekam CCTV, yang dimana di situ kelihatan temannya nunggu di depan, sedangkan Anto masuk membawa kopernya ke kamar hotel. Sementara itu Anto langsung masuk lagi ke kamar hotelnya, yang dimana di situ dia langsung berusaha memasukkan tubuh Ana ini ke kopernya, yang ternyata enggak muat karena kopernya terlalu kecil. Karena ini Anto pun sempat mikir dan kebingungan. Dan di ujung kebingungannya, karena dia udah berpengalaman kerja di ternak kambing, khususnya di bagian potong memotong, akhirnya tubuh Ana pun langsung dipotong sampai jadi beberapa bagian. Setelah itu, dia pun langsung berusaha memasukkan semua potongan itu ke kopernya, yang ternyata masih juga enggak muat. Sampai jadinya bagian badan dan kedua tangannya itu dia masukkan ke koper, sedangkan kepala dia masukkan ke kantong plastik ukuran besar yang berwarna putih. Sedangkan kedua kakinya dia masukkan ke kantong plastik yang berwarna hitam. Setelah semuanya selesai, barulah dia pun langsung menghubungi temannya untuk jemput dia ke hotel lagi. Di paginya, temannya pun datang untuk jemput Anto, yang dimana di situ kelihatan Anto ini dengan tenang memasukkan koper itu ke bagasi mobil milik Ana. Setelah itu, Anto dan temannya pun langsung balik ke Tulung Agung menggunakan mobil milik Ana. Sementara Anto ini langsung menuju ke rumah neneknya untuk nyimpen sementara kopernya, karena di rumah neneknya saat itu kebetulan sedang kosong,
Dan di situ juga dia langsung membungkus kopernya menggunakan plastik. Setelah beres, dia pun ninggalin koper dan kedua kantong plastiknya dan langsung pergi ke Sidoarjo yang berjarak sekitar 3 jam untuk menjual mobil Ana. Selain itu, dia pun langsung ke Kediri menggunakan angkutan umum untuk beli mobil Toyota Vios. Dan setelah itu, dia kembali ke rumah neneknya. Di sana dia sempat kebingungan lagi gimana dan kemana dia ngebuang kopernya dengan aman. Karena ini dia pun langsung nyewa mobil, yaitu Toyota Avanza di rentalan mobil yang ada di sana yang akan dia gunakan untuk ngebuang kopernya. Itu barulah dia pun muter-muter nyari tempat yang aman ke wilayah Kabupaten Ngawi yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari Tulung Agung. Dan setelah nemuin tempat yang aman, dia pun langsung ngebuang koper merah itu ke sebuah solokan yang ada di pinggiran jalan Desa Dadapan yang udah masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Kemudian dia pun langsung tancap gas lagi ke wilayah Ponorogo, tepatnya ke hutan Sampung untuk ngebuang satu kantong plastik yang berwarna hitam. Kemudian dia lanjut jalan lagi untuk ngebuang sisa satu kantong plastik yang berwarna putih yang dimana dia buang ke desa Gemaharjo yang ada di wilayah Trenggalek. Setelah ngebuang semuanya ke 3 lokasi yang berbeda yang ada di wilayah Jawa Timur, barulah dia pun balik pulang ke Tulung Agung. Di sisi lain, tepatnya di tanggal 23 Januari, seorang warga desa Dadapan yang ada di Kabupaten Ngawi sedang ngebuang sampah yang tiba-tiba dikagetkan sama paket ukuran besar yang dia temukan di selokan. Karena penasaran, dia pun sampai mencoba ngangkat paketnya yang ternyata cukup berat. Dan untuk memecahkan rasa penasarannya, dia pun ngebuka bungkusan paketnya. Dia pun dikagetkan yang ternyata isinya itu potongan tubuh wanita tanpa kepala. Dan tanpa berlama-lama, polisi langsung membawa tubuh yang ditemukan di koper tadi langsung dilarikan ke RSUD Suroto yang ada di Ngawi untuk diotopsi. Sementara di TKP, pihak kepolisian mulai menyelidiki soal temuan tadi dan juga mulai menyisiri beberapa titik lokasi sekitar temuan tadi untuk nyari sisa tubuh lainnya yang saat itu juga belum ditemukan. Di samping itu, polisi juga baru berhasil mengidentifikasi identitas wanita yang ditemukan di koper itu menggunakan sidik jarinya yang sebagai Uswatun Hasanah. Meskipun kepalanya masih juga belum ditemukan, tapi pihak keluarga yang saat itu baru dapat kabar soal ini, pihak keluarganya pun langsung mendatangi RSUD Dr. Suroto yang ada di Ngawi. Setelah melihat tubuh anak, keluarganya pun langsung meyakini kalau itu emang benar-benar tubuh anak. Di samping itu, karena tersebarnya foto dan identitas anak sebagai korban di kasus ini, jadinya pihak hotel yang ada di Kediri tempat Anto dan Ana check-in itu langsung melapor ke polisi dan menyebut kalau wanita itu sempat check-in di hotel mereka beberapa hari yang lalu di kamar 301. Karena ini polisi langsung mendatangi hotelnya dan langsung menyelidiki kamar 301 yang ternyata kamarnya itu berantakan, yang banyak bekas genangan merah. Dan di situ juga polisi pun nemuin beberapa alat bukti berupa pisau, lakban, dan sisa plastik wrap yang emang persis dengan plastik yang ngebungkus kopernya. Tapi bukan cuma itu aja, polisi juga langsung menyelidiki seluruh rekaman CCTV yang ada di hotelnya, yang dimana dari sinilah titik terang pun mulai ditemukan. Karena berdasarkan rekaman CCTV, terlihat adanya pria yang masuk membawa koper merah itu ke bagasi mobil, yang mana lelaki itu mirip sama seperti Anto yang dikenal orang tua Ana sebagai suami sirinya Ana. Sedangkan di hari yang sama, tepatnya di tanggal 24 Januari kemarin, tubuh Ana pun akhirnya dimakamkan dengan keadaan nggak utuh. Karena sampai saat itu sisa tubuh lainnya masih juga belum ditemukan. Karena Anto yang enggak pernah kelihatan dan bahkan enggak hadir di pemakaman anak, yang akhirnya polisi pun langsung melakukan pengejaran. Yang ternyata saat itu Anto sudah melarikan diri. Tapi setelah terus ditelusuri, akhirnya polisi pun dapat informasi kalau Anto ternyata melarikan diri ke kota Madiun. Karena ini polisi pun langsung melakukan pengejaran ke sana. Dan 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Januari, Anto pun berhasil ditangkap saat mobilnya yang sedang berhenti di lampu merah yang ada di kota Madiun. Anto pun langsung diamankan dan dibawa untuk diperiksa dan diinterogasi.
karena kuatnya bukti yang sudah ditemukan, dan Anto pun nggak bisa berkutik dan langsung mengakui semuanya, termasuk ngakuin di mana dia ngebuang sisa tubuhnya yang sampai saat itu masih dalam proses pencarian. Sedangkan Anto yang saat itu udah ketangkap cuman bisa pasrah dan sempat nangis mengakui semuanya. Dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari kasus kriminal ini. Dan sampai ketemu di cerita kriminal berikutnya.